Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih dengan Bu Ana 79, guru SMK Muhammadiyah Waisulan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan coba menyajikan satu kasus bagaimana cara menyelesaikan atau bagaimana cara membuat laporan keuangan perusahaan jasa dengan menggunakan Mayop Accounting. Nah, dalam hal ini saya menggunakan Mayop versi 21 ya. Silakan kalian boleh pakai apa saja atau pakai versi berapapun, saya rasa sama karena dalam Mayop itu hampir semua menu-menunya sama. Langsung saja di sini kita buat. Nah, ini soalnya. Ini soal yang ada CV Laundry Keluarga, ini perusahaan jasa ya, CV Laundry atau perusahaan laundry keluarga. Kita akan coba input ke sini. Kita akan input ke dalam program Mayop ini. Ya, kita buka. Setelah dibuka langsung kita create seperti ini ya. Next, namanya tadi adalah apa tadi? Laundry Keluarga, CV Laundry Keluarga. Oke, nomor registrasinya wajib diisi ya. Kita isi 1, 2, 3, 4, 5 saja. Alamatnya adalah Jalan Danau Mahalona nomor 25. Jalan Mahalona. Ya, Jalan Danau Mahalona nomor 25 Tangerang. Ya, nomor teleponnya langsung saja next. Ini tahunnya kita kebetulan di sini adalah tahun 2006 ya. Tahun 2006. Kemudian last month-nya Desember, conversion month-nya kita lihat di sini. Bulan transaksinya di sini bulan Januari ya. Bulan Januari. Kita cari Januari, ini telef. Next. Next, kita pilih nomor 3. Ya, kita cek yang ketiga, next. Kita simpan, oke. Simpan. Sini akan saya coba simpan di folder saya saja di sini ya. Saya simpan di folder D ya, di sini aja lah. Oke, save, next. Oke, mengcompile command center. Ya, baik, pada tahapan ini saat command center muncul, seperti yang sudah kita pelajari, yang pertama adalah kita menginput data akun ini. Ya, sekarang kita input data akun ini ke dalam Mayop dengan cara pilih akun list. Ya, kita masukkan kode yang pertama adalah kode 1, kode harta, berarti kita masuk aset. Oke, kita buatkan judulnya sini. Ya, ini aset ini biar kita seragam, ganti aja di sini Aktiva. Oke, sorry tak terlalu besar aja karena judul Aktiva. Kita buatkan judul yang kedua Aktiva lancar, pakai new header, jangan lupa kalau judul 1000 di sini adalah Aktiva lancar. Oke. Ya, kemudian langkah selanjutnya adalah kita edit saja yang sudah ada ini, sesuaikan dengan nama-nama akun yang kita punya ini. Yang pertama adalah cash di tangan 100. Ya, kita edit jadi cash di tangan. Cash di tangan. Oke, selanjutnya yang ini kita edit jadi Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri. Yang ini kita edit jadi piutang usaha 1.300 ya, usaha. Kemudian yang ini kita ganti jadi 1.400 ya, dengan perlengkapan. Oke, ya, ini masih ada satu lagi, kita pakai new 1.500. Ini adalah PPN masukan. Oke, ya, untuk sub judul yang kedua jangan lupa gini kita masukkan dulu ya. Kita masukkan ke dalam menggunakan down supaya maksudnya adalah biar kita bisa membedakan mana judul mana isi judul. Oke, new untuk yang kedua 2000. Ini untuk Aktiva tetap. Oke. Ya, yang masuk kategori Aktiva tetap yang pertama ada bangunan, akumulasi penjualan bangunan, peralatan dan sebagainya. Kita pakai new. Ini adalah 200. Oke, bangunan. Oke, kita nggak perlu keluar, langsung aja dari sini ALTN
untuk ke tab baru. Kemudian 200 ini akumulasi penyusutan. Oke, ALTN 2300 ini adalah peralatan. ALTN 2 berapa nih, 400 ya. Oke, akumulasi penyusutan peralatan. Oke, kemudian kita masuk ya, ini akun, oh sorry, ini judul ya, header ya. Oke, nah ini kita keluarkan, kita masukkan ya. Ini harus struktur akunnya harus jelas ya, harus dirapikan supaya kita enak membaca struktur akunnya. Oke, kita masuk ke kode 2 atau kewajiban nih. Nah, kita masuk kode 2, liability berarti. Oke, kita edit ini jadi kewajiban. Oke, kemudian ini ada kewajiban lancar, kita edit yang ini saja ya. Ini jadi kewajiban lancar, ini 1000 kewajiban lancar, lancar. Oke, nah sekarang kita edit yang ini jadi nama-nama akun ini. Yang pertama ini ada hutang usaha, kita edit ya, 200 hutang usaha. Oke, kita masukkan ini ya, jangan lupa. Yang ini kita edit jadi PPN keluaran ya, 21200 PPN keluaran. Oke. Oh sorry, ini tadi 100 ya. Oke, sorry. Oke. Ya, ini kita masukkan. Ya, ini yang ini kita edit jadi, oh udah selesai. Ya, kita buatkan judul baru berarti header 2000. Oke, hutang jangka panjang. Oke, header ya, jangan lupa. Oke, ya, kita masukkan kategori harta hutang hutang Bank Mandiri, kita edit yang ini saja. Oke, 200 hutang Bank Mandiri. Oke, ya kita masukkan. Nah ini yang sisa ini kita hapus saja, karena kalau nggak pakai delete ya, klik 2 kali, klik kanan, delete, klik 2 kali, klik kanan, delete, klik 2 kali, klik kanan, delete. Oh seperti itu ya. Nah kalau yang tidak bisa seperti ini artinya tidak usah dipaksakan, biarkan saja seperti ini, kita ikut luruskan. Oke, kode 2 selesai, kita masuk ke kode 3 equity. Oke, ini kita ganti modal, modal. Oke, modal ini kita ganti dari modal MF Yusuf 2000. Oke, modal MF Yusuf, siapa ini Yusuf nih. Kemudian yang kedua ini kita ganti jangan prefer. Oke, prefer MF Yusuf. Oke, Yusuf. Oke, nah ini biarkan saja seperti ini. Kita langsung masuk ke kode 4, penghasilan. Ini kita edit jadi penghasilan. Oke ya, ini kita edit jadi penghasilan laundry 4000 ya, penghasilan laundry. Oke, penghasilan laundry selesai, cuma satu ya untuk akun 4 ya, ini biarkan saja. Kita masuk kode 5 ya, ini kita ganti aja, sesuaikan saja dulu harga pokok penjualan, karena kita bukan perusahaan dagang jadi kita nggak ada penjualannya. Oke, kita lanjut ke kode 6. Oke, kode 6 nih kita ganti beban usaha ya. Beban usaha udah cocok di sini. Sekarang ini kita edit. Yang pertama adalah beban gaji, seri 1.000 ini kita edit beban gaji. Oke. Beban gaji, oke. Yang kedua ini kita edit jadi beban sewa 2000. Beban sewa.
Yang ini kita edit jadi beban perlengkapan laundry. Sorry. Oh, di sini sudah ada 3000. Ini kita edit aja nih. Perlengkapan laundry. 1400. Ini kita ganti jadi beban beban penyusutan peralatan laundry. Berarti ini kita 400 ya. Beban penyusutan laundry. Oke, yang ini kita edit jadi kode 5000. Ini adalah beban usaha lainnya. Oke. Ya, selesai untuk beban. Nah, ini karena nggak kepake kita hapus ya. Klik 2 kali, klik kanan, delete. Klik 2 kali, klik kanan, delete. Oke, udah. Kita masuk ke kode 8. Ini adalah penghasilan luar usaha. Di penghasilan luar usaha. Oke, di sini penghasilan luar usaha yang satu adalah penghasilan jasa giro. Oke, penghasilan jasa giro. Oke, masuk kode 9. Ini adalah beban luar usaha. Ya, ini kita baru new beban bunga, kemudian yang kedua adalah beban administrasi bank. Oke. Ya, selesai untuk input data akunnya. Kita close. Nah, setelah menginput data akun, langkah selanjutnya adalah kita akan buat link akun dulu ya. Buat link akun artinya menghubungkan akun-akun tertentu dengan transaksi tertentu. Ya, untuk melinkkan akun atau menghubungkan akun, kita pilih setup, kemudian pilih link. Yang pertama kita coba untuk yang akun and banking akun. Oke. Ya, di sini sudah seperti ini, sudah benar ya, Bank Mandiri. Ya, ini benar. Oke. Kemudian yang kedua setup link akun sales. Ya, ini kita edit jadi piutang. Oke. Yang ini kita pakai kas di tangan. Oke, sudah benar. Oke. Kemudian yang ketiga link akun purchase akun. Ya, ini kita link ke hutang usaha. Kemudian ini ke Bank Mandiri karena setiap pembayaran hutang kita menggunakan cek pasti. Ya, ini checklistnya kita buang karena kita bukan perusahaan dagang ya, jadi tidak perlu ini diaktifkan. Oke. Nah, selesai untuk melink akun. Langkah selanjutnya adalah kita akan menginput daftar saldo. Ya, ini daftar saldo. Ya, daftar akun sudah kita masukkan. Sekarang kita menginput daftar saldo ini. Nah, untuk menginput daftar saldo, kita masih ke setup, balance, account, opening, balance. Yang ini ya, klik. Oke, yang pertama adalah kas di tangan 6 juta. Langsung kita 6 juta. Kemudian Bank Mandirinya 32 juta. Piutang usahanya 5.100.000. Kemudian perlengkapannya adalah 2.500.000. Bangunannya di sini adalah 125. Oh, gede banget ya. Akumulasi penyusutan bangunannya adalah 15. Nah, karena ini berhubung saldonya adalah saldo kontra, maka kita cara menuliskannya adalah menggunakan tanda min ya. Jadi karena saldo normal harta itu adalah debit, jika ada saldo kredit di daftar saldo harta, maka dia cara menulisnya menggunakan tanda min. Berarti 15 juta, kita menulisnya di sini adalah min 15 juta. Ya, sekali diingat ya, untuk menuliskan saldo kontra pada sebuah daftar saldo, maka untuk menginput di Mayap kita menggunakan tanda min gitu. Oke, lanjut. Peralatan laundrynya 18.500.000. Oke, untuk akumulasi penyusutannya di sini adalah 3 juta ya, karena ini kontra, kita min lagi. Min
3.250.000. Oke, nah selanjutnya untuk hutang usaha 17.500.000. Ya, kenapa ini untuk hutang usaha kita menuliskan normal sedangkan di sini kredit? Karena perlu diingat bahwa saldo hutang itu normalnya adalah di kredit. Jadi untuk menuliskan saldo normal kita harus menggunakannya pakai tanda plus atau kita menuliskannya normal di mayop. Ya, jadi ingat untuk saldo hutang itu adalah saldo normalnya kredit. Jika nanti ada di daftar hutang ini kok ada saldo debit, artinya saldonya kontra dengan saldo normal pada akun itu, maka dia menggunakannya tanda min untuk memasukkannya. Oke, karena saldo hutang usaha ini normalnya adalah di kredit, maka karena ini saldo hutang usaha di kredit, maka saya menuliskannya normal di sini. Oke, ngerti ya? Oke, lanjut. Untuk yang hutang Bank Mandiri, ini besarnya adalah 28.350.000. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah modal M Yusuf, berarti di sini 125 juta. Ya, sama halnya dengan hutang bahwa saldo normal dari modal itu juga kredit. Maka jika nanti kok ada di dalam daftar saldo khusus modal kok ada yang saldonya di debit, maka artinya itu adalah saldo kontra, berarti cara menginputnya adalah menggunakan tanda min. Ya, karena saldo normalnya modal itu di kredit, maka di sini saya menginputnya normal karena di sini di dalam daftar saldo modal M Yusufnya dia di kredit. Oke, setelah dimasukkan semua saldonya, kita lihat ke bawah di kolom amount left to be allocated ini. Jika di sini kok ternyata selisihnya 0 rupiah, artinya 0 rupiah berarti tidak ada selisih, artinya kalian menginput saldonya ini sudah benar. Kalau sini sudah oke. Ya, sudah membuat daftar akun sudah, ngelink akun sudah, kemudian menginput daftar saldo juga sudah. Saya rasa kita langsung saja ke transaksi ya. Kita akan coba transaksi. Nah, karena ini transaksi perusahaan jasa, maka untuk menjurnal bukti-bukti transaksi yang ada, maka kita masuk ke tab menu akun, nanti masuk ke record jurnal entry seperti itu. Karena beda dengan perusahaan dagang ya, karena perusahaan dagang itu ada penjualan, ada pembelian, jadi ada karena penjualan kredit, ada pembelian kredit, maka kita akan gunakan tab yang ini. Tapi karena ini khusus perusahaan jasa, kita hanya menggunakan tab menu akun saja, kemudian masuk ke record jurnal entry untuk menginput semua transaksi-transaksi yang ada. Oke, langsung saja kita masuk ke bukti transaksi nomor 1. Oke ya, kita tab akun, kemudian record journal entry. Kita jurnalkan, biarkan seperti ini ya, biarin. Kemudian di sini kita input tanggalnya tanggal 2 Januari 2006 ya. 2006. Nah, di sini memonya adalah biaya sewa gitu ya. Oke, biaya sewa. Nah, di sini akun yang masuk di jurnal adalah karena kita membayar sewa, berarti di sini adalah beban sewa. Untuk mencatatnya adalah beban sewa. Di kolom debit nilainya 550 dan di kolom kredit itu kita di sini keterangannya adalah jenis pembayaran menggunakan cek Bank Mandiri, berarti kita pakai Bank Mandiri di sini untuk mencatat di akun kreditnya. Oke, kita record. Nah, kita masuk ke bukti nomor 2. Ya, untuk mengingatkan saja ya, jadi setiap kita menyimpan satu transaksi kita tidak perlu keluar ya, jadi kita tetap melanjutkan saja. Jadi tidak usah bolak-balik akun, record jurnal entry, nanti record keluar lagi, record jurnal entry, tidak perlu. Jadi kita tetap standby di sini saja, nggak perlu keluar. Setelah kita record otomatis akan masuk jurnal baru. Nah, ini kita tinggal melanjutkan saja di sini. Oke, yang kedua adalah tanggal 5 Januari. Oke, tanggal 5 Januari di sini adalah keterangannya bayar cicilan. Oke, tanggal 5 Januari ya. Oke, bayar cicilan gitu. Cicilan, maka di sini jurnalnya adalah untuk mencatat kalau debitnya adalah karena bayar cicilan, berarti kita kan punya hutang nih. Hutang pokoknya 2 juta. Oke, hutang usaha berarti kita masuknya. Hutang usaha mana? Ya, ini. Ya, di sini tercatat hutang usahanya adalah 2 juta. Oke.
Kemudian adalah beban bunga ya, beban bunga berarti akun kode 9. Oke, beban bunga kode 9. Use. Di sini besarnya adalah 100.000. Sehingga yang dikeluarkan nih jenis pembiayaan cek mandiri yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri ini sebesar 2.100.000. Oke, rekod, lanjut ke transaksi nomor 3. Ya, di sini untuk ketiga, ke pelunasan tagihan bulan Desember ya. Karena pelunasan tagihan berarti kita menerima piutang. Di sini diterima menggunakan transfer Bank Mandiri. Oke, tanggal 5 ya, Januari. Oke, pelunasan piutang. Oke, pelunasan piutang ini diterima menggunakan Bank Mandiri ya. Oke. Besarnya adalah 2.450. Oke. Di sini adalah pelunasan piutang usaha berarti ya. Oke, rekod, lanjut transaksi nomor 4. Ya, penarikan dana Bank Mandiri untuk kas di tangan. Oke. Di sini pengisian dana kas tangan nariknya dari Bank Mandiri. Berarti tanggal 5 masih ya. Oke, sini penarikan atau pengisian itu yang tepat. Pengisian dana kas di tangan gitu ya. Jadi untuk mengisi kas di tangan kita narik dari Bank Mandiri. Oke, kas di tangan debitnya sebesar 4 juta. Oke, narik dari Bank Mandiri. Oke, Bank Mandiri. Oke, use. Oke, rekod. Ya, lanjut transaksi nomor 5. Oke, di sini kita membeli ya, membeli apa ini? Sampo, deterjen. Oh, perlengkapan ya, maksudnya berarti ya. Kita beli ya. Perlengkapan laundry bahasanya berarti ya. Oke, tanggal berapa nih? Tanggal 8. Oke, tanggal 8 Januari ya. Pembelian perlengkapan laundry ya, biar lengkap ya. Oke, di sini perlengkapan laundry besarnya 621.000 ya. Oh, 500. 621.500. Oke, kita bayarnya menggunakan apa ini? Karena kita beli hutang berarti di sini untuk kolom kreditnya adalah hutang usaha ya. Hutang usaha. Oke ini. Use. Oke, rekod. Lanjut. Bukti nomor 6. Oke, di sini pendapatan laundry. Oke, alhamdulillah kita dapat pendapatan, guys. Pendapatan laundry. Oke, laundry. Kantong sudah habis, guys. Oke, pendapatan berarti kas di tangan ya. Kita namanya kas di tangan. Iya, 600 berapa nih? 6.775.000. Iya, ini dari pendapatan laundry ya. Kode 4, penghasilan laundry ya. Oke, use. Rekod, lanjut. Nomor 7. Oh, bukti kas keluar. Kita bayar iklan. Bayar iklan. Oke, tanggalnya tanggal 12. Oke, bayar biaya iklan. Oke, bayar iklan tunai sini. Ya, oke. Berarti di sini beban iklan. Adakah beban iklan? Oh, tidak ada. Kita gunakan beban usaha lainnya. Oke, use. Berapa nih? 1.400.000. Oke. Di sini kita akan pakai kas di tangan ya, karena di situ tidak ada keterangan cek, berarti kita pakai kas di tangan. Oke, baru terima duit bayar lagi. Oke, rekod, lanjut ke bukti nomor 8. Oke, pengambilan prive tanggal 15. Oke, prive pemilik ya. Oke, prive pemilik. Berarti di sini adalah prive itu Yusuf ya. Prive kode 5 ya. Prive kode 3 ya. Prive. Oke nih. 2 juta
Oh ya, ini menggunakan cek ngambilnya, berarti kita akunnya pakai Bank Mandiri untuk yang kreditnya. Use. Oke, record. Lanjut. Bukti nomor 9, bukti kas masuk. Alhamdulillah, kita dapat pendapatan lagi. Oke, di sini ada pendapatan laundry, pendapatan gain. Oke. Ya, karena pendapatan di sini maka diterimanya menggunakan kas di tangan sebesar 7.500.000. Oh, tidak dulu lah. Oke, pendapatan laundry kode 4. Oke. Save. Kode nomor 9, 10 ya. Oke. Bukti kas masuk. Wow, bukti kas masuk lagi. Tanggal 23 pendapatan lagi kita. Sering amat dapat pendapatan nih. Oke, di sini pendapatan ya, kas tangan ya. Oke, kas di tangan pendapatan. Kas di tangan berapa nih, Mas? 5.700.000. Oke, 5.700.000 dari pendapatan ya. Pendapatan laundry. Oke, yes, record. Oke, nomor 11, bukti kas keluar. Ini sebesar 300, cicilan lagi, bayar lagi bunga. Oke, tanggal 25 nggak apa-apa, duitnya masih banyak, bayar nggak apa-apa nih. Oke, cicilan ya, cicilan angsuran punya utang wajib bayar ya, jangan nggak mau bayar. Oke, di sini cicilan pokoknya Bank Mandiri ya. Oke, hutang berarti utang bank nih, cicilan dulu. Mana? Utang jangka panjang. Oke, kode berapa sih? Oke, utang Bank Mandiri. Utang pokoknya 3 juta dan bunganya ya. Bunganya ini berarti beban bunga ya. Oke, berapa nih? 150.000 ya, sehingga yang dikeluarkan bank berapa nih? 3.150.000. Oke, record. Lanjut nomor 12. Oke, di sini bukti kas masuk. Masuk lagi pendapatan lagi nih. Masa pandemi ini kalau pendapatan terus begini bisa tenang kita. Oke, pendapatan di sini pendapatan laundry counter minggu ke-3. Oke, pendapatan kas di tangan ya, sebesar 8.125.000 dari pendapatan. Iya. Oke, record. Lanjut ke transaksi nomor 13, bukti kas masuk. Oke, bukti kas masuk ini dari dibayar ke cek lipo nomor sekian. Oke, berarti di sini kita terimanya pakai cek ya. Cek Bank Mandiri. Oke, Bank Mandiri penerimaan itu 3.500.000 dari tagihan laundry bulan Januari. Dari piutang dagang berarti. Piutang usaha berarti. Dari piutang usaha. Oke. Iya. Oke, record. Nomor 14 ada bukti kas masuk. Ini yang tadi ya. Bukti kas, oh bukan. Itu lagi nih, bukti kas masuk. Oke, tanggal 31 pendapatan lagi nih. Kenapa pendapatan terus ini? Oke, ini dari sebesar 5 juta itu dibayar jadi tagihan bulan Januari ke-6. Oke, berarti bank, karena kita terima pakai cek 5.200.000 ya, ini dari piutang ya, piutang usaha ya. Oke, record. Lanjut nomor 15, bukti kas keluar. Ini untuk bayar gaji karyawan. Oke, biaya gaji.
Biaya gaji, di sini ada beban gaji mestinya. Oke, beban gaji oke. 5.225.000. Oke, di sini kita pakai cek ya, biasanya ya. Bank Mandiri berarti. Oke, rekod, lanjut. Oke, bukti memorial. Oh, ini udah ke transaksi terakhir nih. Bukti memorial. Di sini ada sisa perlengkapan laundry pada akhir bulan Januari itu sebesar 950.000. Oke, berarti kita perlu tahu nih berapa sih nilai perlengkapan kita di sini. Kita lihat perlengkapan di sini adalah 3.121.500. Sedangkan di sini sisanya 950, berarti kita cari berapa sih nilai yang terpakai gitu. Berarti 3.121.500 ini dikurangi dengan 950.000. Oke, sekarang kita hitung ya. Nah, setelah dihitung, maka sisa perlengkapan yang terpakai atau perlengkapan yang terpakai itu sebesar 2.171.500. Oke, berarti di sini adalah beban perlengkapan ya. Oke. Beban perlengkapan. Berarti di sini jurnalnya adalah beban perlengkapan. Mana beban perlengkapan? Oke, beban perlengkapan itu sebesar 2.171.500. Oke ya. Sekali lagi saya ingatkan, jumlah 2 juta ini didapat dari nilai perlengkapan yang ada di sini. Ya, 3.101.000 ini dikurangi dengan sisa perlengkapan yang ada, sehingga kan kita belum tahu berapa nilai perlengkapannya itu yang terpakai. Sehingga di sini setelah dihitung, maka nilai perlengkapan yang terpakai itu sebesar 2.171.500. Jadi jurnalnya adalah beban perlengkapan laundry pada perlengkapan laundry. Oke, kita cari perlengkapan laundry. Oke, rekod, lanjut. Nomor selanjutnya. Oke, penyusutan peralatan bulan Januari itu sebesar 1.250.000. Oke, ini penyusutannya. Peralatan laundry. Oke, jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan pada besarnya adalah 1.250.000. Akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan ini berarti. Oke, rekod. Yang terakhir di sini adalah ada rekening keuangan yang diterima dari Bank Mandiri per tanggal 31 Januari 2006. Di sini kita ada dapat pendapatan bunga guys ini. Oke, di sini pendapatan. Nah, oke, jurnalnya adalah mestinya kalau pendapatan bunga itu diterima di kas di tangan. Nanti nilainya belum ketahuan, kita hitung nanti ya. Ini kita lihat dulu untuk beban administrasi banknya. Di sini kita dapat 50.000. Ya, kita kena beban administrasi bank 50.000. Kemudian di sini kita pendapatan jasa gironya ya. Ini sebesar 125.000. Sehingga yang diterima di kas tangan di sini kita tinggal klik di sini. Otomatis 75.000 ternyata. Oke, rekod. Ya, selesai. Nah, kalau sudah selesai kita keluar dulu, kita lihat report ya, reportnya, indeks to report, kemudian kita lihat di sini untuk trial balance-nya, display. Oke, kita lihat untuk periode bulan Januari-nya. Ya, ini trial balance yang dihasilkan dari transaksi yang sudah ada. Oke, saya rasa cukup ini tutorial kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa kalau ada mungkin ada kesalahan yang saya sampaikan agar bisa ada masukan dari kawan-kawan semua atau dari rekan-rekan yang mengikuti dalam proses pembelajaran. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.